Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar tentang pembahasan soal materi alkana ya. Kita lihat soal yang berhubungan dengan alkana. Ya, kita lihat soal nomor 1. Di dalam senyawa 2,3,3 trimetilpentana terdapat atom C primer, C sekunder, dan C tersier sebanyak berapa? Ya, di sini kita mengenal ada atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, atom C kuartener. Atom C primer itu adalah atom C yang terikat pada satu atom C lain. Atom C sekunder adalah atom C yang terikat pada dua atom C lain. Sedangkan atom C tersier adalah atom C yang terikat pada tiga atom C lain. Yang terakhir atom C kuartener ini adalah atom C yang terikat pada 4 atom C lain. Nah, sekarang di sini ada senyawa 2,3,3 trimetilpentana. Kita buat strukturnya. Ini rantai utamanya adalah pentana. Berarti kita buat rantainya adalah 4 ya. Kita buat rantainya 4. 5 ya. 5, kemudian ada cabang metil di nomor 2. Ini cabang metilnya. Di nomor 2, nomor 3, dan nomor 3. Nah, ini adalah 2,3,3 trimetilpentana. Tinggal kita lengkapi hidrogennya sesuai dengan kekurangan tangan. Ini atom C-nya ya, atom C-nya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan mana atom C primer, sekunder, tersier, bahkan kuartener ya kalau ada ya. Sekarang kita lihat untuk yang ini, atom C yang paling kiri ya. Atom C yang paling kiri, kita lihat pakai pom. Ya, yang ini. Ya. Ini C ini adalah mengikat satu atom C lain. Ya, ini juga sama. Mengikat satu atom C lain, ini juga mengikat satu atom C lain, ini mengikat satu atom C lain, ini juga mengikat satu atom C lain. Jadi ciri-ciri atom C primer biasanya dia mengikat 3 atom hidrogen. Ya, berarti atom primernya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C primer. Kemudian C sekunder itu adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain. Kalau C primer mengikat 3 atom hidrogen, berarti yang sekunder mengikat 2 atom hidrogen. Ini. Ya, berarti ini atom C sekunder, cuma ada 1. Berikutnya ada atom C tersier. Tersier berarti mengikat 3 atom C lain. 3 atom C lain berarti mengikat 1 H. Nah, ini atom C tersiernya 1 ya. Kemudian kalau ditanyakan yang kuartener ini tidak mengikat atom H. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa tulis berapa jumlah atom C primernya ya. Berarti primernya ini primer 1, 2, 3, 4, 5. Primernya 5. Kemudian sekundernya tadi yang ini. Nah, ini sekundernya ada 1. Kemudian tersiernya tadi mengikat 1 atom hidrogen, ini berarti cuma ada 1 juga. Dan yang keempat kuartener itu mengikat tidak mengikat atom hidrogen ya, cuma ada 1 juga. Nah, jadi ini rangkuman dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, berikutnya soal yang kedua, nama senyawa dengan struktur berikut. Kita beri nama apa? Nah, untuk pemberian nama sesuai dengan aturan IUPAC, pertama langkah kita adalah cari rantai terpanjang, di mana rantai terpanjang itu
yang dipilih adalah yang mengandung paling banyak cabang sebagai rantai utama ya. Kalau kita menghitung ya, ini rantainya nih. Namanya rantai tidak terputus ya. 1 2 3 4, cuma 4 rantainya. Ini 1 2 3 4 5, cuma 5 ya. Ini 1 2 3 4 4. Kita cari lagi yang lebih panjang. Nah ini 1 2 3 4 5, masih 5. 1 2 3 4 5 6. Nah ini yang paling panjang. Berarti ini adalah sebagai rantai utamanya ya. Kita tuliskan rantai utamanya berarti ada 6. Jadi kita ambil dari sini tadi ya. Ini rantai utamanya. Nah, setelah kita tentukan rantai utamanya, kita beri nomor ya. Nah, yang nempel di rantai utama, ini CH3, ini CH3 itu adalah cabang ya. Jadi yang nempel di rantai utama itu disebut cabang. Nah, jadi ini cabang nih. Nah, ini cabang. Ini juga cabang. Oke. Nah, sekarang tinggal kita beri nomor ya. Kita beri nomor. Aturannya adalah pemberian nomor itu cabang harus mendapat nomor kecil. Kalau kita beri nomor dari bawah, ya, kalau kita beri nomor dari bawah, nih dari sini 1, 2, 3. Cabang pertama ini mendapat nomor 3. Kemudian kalau kita beri nomor dari kanan 1, 2, 3. Cabang pertama mendapat nomor 3 juga. Ya, berarti kita boleh memberi nomor dari bawah dan juga dari kanan, sama saja. Tetapi apabila cabangnya berbeda, ini kebetulan cabangnya sama, sama-sama metil, maka kita bisa memberi nomor dari bawah dan dari kanan. Tapi kalau yang ini diganti dengan C2H5, berarti cabangnya lebih besar, misalnya Ibu ganti dengan C2H5, maka yang diprioritaskan adalah cabang yang lebih besar. Artinya kalau cabang ini diganti dengan C2H5, maka pemberian nomor harus dari kanan. Gitu ya. Nah, berarti karena di sini cabangnya sama, maka kita beri nomor dari mana saja boleh. Kita beri nomor dari bawah saja. Nah, setelah itu baru kita beri nama ya, kita beri nama. Untuk pemberian nama kita lihat di cabangnya. Cabang itu harus diberi nama dengan nama alkil. Kalau alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. Jadi kalau CH4 metana kehilangan 1 atom hidrogen berarti jadi metil, etana jadi etil. Nah, ini berarti metil ya karena dia CH3. Jadi cabangnya adalah metil. Metil di posisi nomor berapa? Metil ternyata di posisi nomor 3 dan nomor 4. Kita tuliskan posisi cabangnya 3,4. Nah, kalau cabangnya sama, ada lebih dari 1, maka diberi awalan. Kalau ada 2 diberi awalan di, kalau ada 3 diberi awalan tri, kalau 4 itu tetra. Ini cabang yang sama, ini adalah ada 2, berarti diberi awalan di. Dimetil. Nah, setelah itu cabangnya habis ya, baru kita lihat rantai utamanya. Kalau masih ada cabang yang lain, sebutkan cabang yang lainnya ya. 3,4 dimetil. Kemudian rantai utamanya 6. Nama alkananya adalah heksana. Ya, itu untuk nomor 2. Berikutnya nomor 3. Senyawa 3,4 dimetilpentana itu berisomer dengan yang mana? Yang namanya isomer ini adalah rumus senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Ini tergantung isomernya isomer apa. Kalau isomernya isomer struktur berarti strukturnya berbeda. Ya, jadi kalau nanti isomernya posisi, rumus molekul sama tetapi posisinya berbeda. Posisi apa? Posisi gugus fungsi ya. Oke, jadi yang ini adalah
umumnya adalah isomer struktur atau isomer kerangka yang berisomer dengan 3,4 dimetil pentana. Nah, kita nggak perlu bikin strukturnya, tapi kita lihat saja jumlah rantai yang ada di dalam senyawa tadi. Pentana, pentana itu C-nya 5. Kemudian ini metil, metil itu kan cabang dengan jumlah C1. Nah, jumlah cabang metilnya ada 2. Nah, berarti di sini ditambah C-nya 2. Jumlahnya berapa ini? 7 ya. Ini jumlahnya 7. Cari yang senyawanya itu jumlah C-nya 7 ya. Kita lihat di sini heksana itu kan 6. Normal heksana berarti heksana dengan rantai lurus. Ini jadi cuma ada 6. Sementara kita mintanya tadi 7 ya. 2 metil heksana, heksana ini 6. Kemudian ada cabang metil sebanyak 1. Ini berarti 7. Nah, yang ini heksana, ini 6, ada cabang metil sebanyak 2, berarti 8. Yang ini heksana 6, ada cabang etil. Etil itu C-nya 2, ada 1 cabang etil, berarti ditambah 2 C-nya 8. N heksana berarti normal heksana, heksana rantai lurus. Oh, ini sama ya, atas dengan bawah ya. Oh, atas dengan bawah ternyata sama. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 4, di antara senyawa hidrokarbon berikut senyawa yang titik didihnya paling rendah. Ya, untuk menentukan titik didih, semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didihnya. Berarti kalau yang rantai karbonnya C3 dengan C5, maka titik didihnya akan lebih tinggi yang C5. Misalnya ini C3H8, ini misalnya C5H12. Maka titik didihnya akan lebih tinggi yang rantainya lebih panjang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang N-heptana itu C-nya 7. 2 metil pentana, pentana 5 ditambah cabang metil 1. Metil itu C-nya 1. Berarti 6. Berikutnya heptana, C-nya 7. Ditambah dengan metil, metil itu C-nya 1. Cabang metil ada 2. Ya, berarti 9. Yang ini N-oktana berarti 8. Yang ini butana, jadi C-nya 4. Ditambah ada cabang metil sebanyak 3. Jadi C-nya sebanyak 7. Nah, jadi yang paling rendah itu yang jumlah C-nya paling sedikit. Yang paling sedikit ini adalah yang 2 metil pentana. Jadi kalau dibuat strukturnya yang ini 2 metil pentana. Nah, ini pentana. Nih, begini ya. Sedangkan yang ini 2,33 trimetil butana. Ini ya. Jadi ini lebih, yang paling rendah titik didihnya yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang satu isomer, misalnya sama-sama C5, sama-sama C5, cuma yang satunya misalnya nih ya, yang satunya lurus, sama-sama C5, satunya lurus, satunya bercabang. Nah, ini kan sama-sama C5. Ini C5 tapi lurus, ini C5 bercabang. Maka titik didihnya yang lebih rendah yang mana? Yang lebih rendah adalah yang bercabang. Kalau jumlah C-nya sama ya. Kalau yang soal ini jumlah C-nya sudah berbeda. Ini 6 ya. Nah, ini tadi 7, ini 7, ya ini 8, ini 9. Berarti di sini yang paling kecil jumlah C-nya yang paling rendah titik didihnya. Tapi kalau untuk jumlah C yang sama, sama-sama ini C-nya 5, ini C-nya 5, yang satu lurus, yang satu bercabang, maka yang lebih rendah adalah yang bercabang titik didihnya. Berikutnya, soal nomor 5, zat yang memiliki rumus molekul C5H12 adalah. Nah, jadi
Kita lihat saja dari namanya, dari rumusnya C5H12, berarti dia masuk ke dalam rumus umum alkana. Untuk alkana kan kemarin rumus umumnya Cn H2n plus 2. Alkena Cn H2n. Alkuna Cn H2n min 2. Nah, C5H12 itu masuk ke dalam rumus umum dari alkana. Dari alkana ya. Berarti di sini kita cari yang sama-sama alkana. Dari namanya saja udah terlihat ini alkana, alkana. Ini kan sudah bukan alkana. Ini alkena. Jadi nggak mungkin. Nah, sekarang tinggal kita lihat alkana, ini propana berarti C-nya 3, ada cabang metil sebanyak 2. Berarti ada 2C. Tambahan 2C. Ini berarti 5. Ya. Jadi ini betul. Kemudian yang ini propana C-nya 3, ada cabang metil sebanyak 1. Jadi 4. Yang bawah N-butana itu 4. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6, penamaan alkana berikut yang tidak tepat. Ya, tata nama yang sesuai dengan aturan IUPAC. Berarti kita harus lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ini adalah yang 2-metil butana. Kita tuliskan butana, ini rantai utamanya, berarti C-nya ada 4. Kemudian ada cabang metil di nomor 2, nomor 2. Ya, nanti dilengkapi sendiri hidrogennya ya, dilengkapi hidrogen sesuai dengan kekurangan tangan. Nah, sekarang tinggal kalau strukturnya seperti ini sesuai dengan namanya, kalau kita beri nama, maka caranya tadi cari rantai terpanjang kan, cari rantai terpanjang. Nah, kemudian setelah itu kita beri nomor, pemberian nomor cabang itu harus mendapat nomor kecil. Kalau dari kiri mendapat nomor 2 cabangnya, kalau dari kanan cabang mendapat nomor 3. Berarti pemberian nomor dari kiri ya, dan cabang mendapat nomor 2. Nah, kalau diberi nama berarti namanya adalah 2-metil butana. 2-metil butana, sesuai ya. Jadi ini betul. Kemudian 2-etil pentana, sekarang yang C, yang B. 2-etil pentana, berarti pentana C-nya 5. 2-etil, berarti posisi di nomor 2 nih. Ya, ini nomor 2. Etil, etil itu berarti C-nya 2. Nah, struktur ini, nah nanti tinggal dilengkapi hanya ya. Struktur ini, kalau bentuknya seperti ini, kalau kita beri nama, berarti kita harus cari rantai terpanjang kan. Cari rantai terpanjang, kalau ini rantai utamanya, maka rantainya cuma 5. Tapi ternyata ada yang lebih panjang lagi ini. Ini yang lebih panjang lagi rantainya. Nah, setelah ini rantainya 6 kan. Sekarang kalau diberi nomor dari bawah 1, 2, 3, nomor 3 ini cabangnya. Kalau dari kanan tuh 2, 3, 4, cabang mendapat nomor 4. Berarti pemberian nomor harus dari bawah. Nah, kemudian baru kita beri nama cabang C-nya 1 ya, berarti metil, cabang mendapat nomor 3. Berarti posisi metil di nomor 3. 3 metil, kemudian cabang habis rantai utamanya 6, berarti heksana. Nah, jadi ini sudah jelas salah. Ya, ini yang betulnya adalah 3 metil heksana. Yang C, 2,4 dimetil pentana. Pentana berarti C-nya 5. Kemudian ada cabang metil di nomor 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Nah, ini strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita beri nama, maka cari rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya adalah ini ya. Nah, berarti sesuai. Karena namanya ini pemberian nomor dari kiri, 1. Karena cabang mendapat nomor 2 dari kiri, ini juga cabang dari kanan mendapat nomor 2. Berarti pemberian nomor dari kiri. Ya, dari kiri bisa, sebetulnya dari kanan juga bisa. Nah, namanya berarti apa? 2,4 dimetil pentana. Jadi betul. Ya. Kemudian yang D.
2,3 dimetil pentana. Rantai utama pentana berarti C-nya 5. Kemudian ada cabang di nomor 2 dan nomor 3. Strukturnya seperti ini. Kalau strukturnya seperti ini berarti kita harus bikin nama nih ya. Kalau kita beri nama sesuai dengan aturan IUPAC, kita cari rantai terpanjang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sama 5 berarti rantai utamanya betul yang lurus tadi. Pemberian nomor dari mana? Dari kiri. Namanya berarti ini cabang metil di nomor 2 dan 3. 2,3 dimetil pentana. Berarti betul. Dan yang E 4 etil 2 metil heksana. Heksana berarti C-nya 6. C-nya 6. Berikutnya ada cabang etil di nomor 4. Ini nomornya dari sini ya. Kita beri nomor dari sini. Ada cabang etil di nomor 4 nih. Cabang etil di nomor 4. Kemudian cabang metil di nomor 2. Oke. Sekarang kalau strukturnya begini, kita mau beri nama sesuai IUPAC ya. Kita cari rantai terpanjang. Sekarang rantai terpanjangnya, misalnya kita cari rantai terpanjangnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jadi semuanya 6. Nah, yang lurus ini sama yang ini sama saja. Yang ini dengan yang ini juga sama. Ya. Jadi kita ambil yang lurus saja yang gampang. Karena tadi lurus dengan yang bengkok sama. Karena posisinya sama-sama di nomor 4. Dan cabangnya sama-sama etil. Sehingga rantai utama sesuai dengan namanya tadi. Ini rantai utamanya. Ya, karena rantai utamanya udah sesuai. Nah, ini metil, ini etil, ada metil, ada etil, maka pemberian namanya sesuai dengan urutan abjad E-nya dulu disebutkan. Etilnya di posisi nomor 4. Nih, berarti 4 etil. Berikutnya baru metil di posisi nomor 2. 2 metil, rantai utama 6 heksana. Ya, jadi jawabannya yang salah adalah yang B. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jumlah struktur atau isomer yang mungkin dari senyawa heksana. Nah, tadi Ibu katakan isomer itu rumus senyawa dengan rumus molekul yang sama, strukturnya berbeda, ya. Nah, sekarang rantai utamanya heksana berarti C-nya 6. Kita ambil isomer yang pertama, C-nya jumlahnya 6, kita ambil lurus dulu sebanyak 6 C-nya. Nanti dilengkapi H-nya sendiri ya. Nanti setelah ini Ibu tidak menggunakan H, nanti kalian lengkapi sendiri jumlah hidrogennya sesuai dengan keperluan tangannya. Bahwa karbon itu maksimum mengikat 4 ikatan ya. Yang berikutnya ini tadi rantai lurus, sekarang rantai utamanya tadi 6, rantai utamanya 5 dengan posisi jumlah C tetap 6. Mulai kita letakkan cabang di nomor 2. Jangan pernah meletakkan cabang di ujung dan di ujung. Karena kalau kita letakkan di ujung seperti ini misalnya. Nah, seperti ini, rantai utamanya mana? Rantai utamanya ya ini. Berarti akan sama dengan yang nomor 1. Ya, makanya cabang tidak boleh diletakkan di ujung dan di ujung. Letakkan mulai di nomor 2, ya. Berikutnya masih di rantai utama 5, kita geser ini cabang ini, kita geser ke sebelahnya. Ya. Kemudian yang keempat, bisa nggak kita geser ke sini? Nih, misalnya kita geser ke sini bisa nggak? Nah, kalau kita geser ke sini, kita bikin nama rantai utamanya ini, pemberian nomor itu cabang mendapat nomor kecil ya, berarti harus dari kanan. Nah, ini berarti cabang mendapat nomor 2. Yang ini juga sama, pemberian nomor, ini rantai utama, pemberian nomor dari kiri, berarti cabang mendapat nomor 2. Sama-sama mendapat nomor 2, berarti namanya akan sama. Jadi ini
tidak bisa digeser. Kalau tidak bisa digeser, tadi rantai utamanya 5, sekarang kita potong menjadi rantai utama 4. Nah, kita punya 2C di luar, potongannya jangan lupa diletakkan di nomor 2. Satunya lagi di mana? Boleh, satu lagi di atas. Ya. Kemudian digeser bisa nggak ini ke sini? Ya. Misalnya digeser ke sini, Bu. Kan sama saja nanti. Ya, cuma kalau ini pemberian nomor dari kiri, ini pemberian nomor dari kanan. Ya, jadi namanya pasti akan sama. Nah, kalau tidak bisa digeser seperti itu, berarti kita pecah saja. Nah, di sini satu, di sini satu. Ke atas boleh nggak? Boleh. Sama saja, ke bawah, ke atas, sama saja. Ya, berarti di sini sudah jadi 5 ya. Dikemanain lagi? Udah nggak bisa lagi nih, digeser-geser. Ya, karena nggak mungkin letakkan cabang di ujung. Dipotong bisa nggak? Kalau rantainya 4 sekarang jadi 3. Kita lihat kalau rantainya 3, kita punya 3C di luar karena jumlahnya tadi 6. Kan meletakkannya tidak boleh di ujung dan di ujung. Di sini 1, di atas 1. Satu lagi di mana? Di bawah, Bu, misalnya. Di bawah bisa nggak? Nah, kalau kita letakkan di bawah di sini, kalau kita beri nama kan cari rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya kan jadi 4 bukan 3. Kalau rantai terpanjang 4, maka ini akan sama dengan yang ini. Tuh. Jadi otomatis ini tidak bisa dipotong. Kalau tidak bisa dipotong berarti jumlah isomernya semuanya ada 5. Ya, tinggal kita beri nama. Untuk namanya sesuai dengan aturan IUPAC. Ini C-nya 6, rantai lurus. Kita sebut sebagai normal heksana. Yang ini nomornya 1 di sini, ini 2, 3, 4, 5. Cabang di nomor 2 berarti 2 metil, rantai utama 5 berarti pentana. Kemudian yang ini rantai utamanya, pemberian nomor 1, 2, 3. Dari kiri nomor 3, dari kanan juga nomor 3. Ya, berarti ini nomor 3 tadi sama saja ya. Berarti kita beri nama 3 metil dengan rantai utamanya 5 pentana. Kemudian yang keempat, ini rantai utama. Pemberian nomor harus dari kiri ya, karena cabang mendapat nomor kecil. Ya, jadi ini cabang mendapat nomor 2. Kalau dari kanan mendapat nomor 3. Cabangnya adalah metil dan metil. Metilnya di posisi nomor 2 dan 2. 2,2 dimetil, rantai utamanya 4 menjadi butana. Dan yang kelima ini rantai utama, pemberian nomor dari kanan, dari kiri, dari kanan juga sama, namanya nanti akan sama. Cabangnya posisi di nomor 2 dan 3. Cabang yang sama diberi awalan di. Dimetil, rantai utamanya 4 menjadi butana. Kalian lihat di sini cabangnya nggak ada yang sama namanya N-heksana. Ini 2 metil pentana, ini 3 metil. Ya, ini 2,2 metil, ini 2,3 dimetil, gitu ya. Ya, demikian untuk pembahasan materi untuk bab alkana. Ya, ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya.